Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang chapter 3 yang yaitu tentang defining and refining the problem. Kelompok 6 itu terdiri dari saya sendiri, Satria Purwantoro, dengan NIM 2020-12-11-014. Lalu ada Dea Adlia dengan NIM 2020-12-11-019, Balkis Aisyah dengan NIM 2020-12-11-034. Lalu yang terakhir itu ada Donita Putri Utami dengan NIM 2020-12-11-038. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan bab 3, Anda seharusnya dapat yang pertama itu mengidentifikasi area masalah yang mungkin dipelajari dalam organisasi. Yang kedua itu mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk diteliti dengan menggunakan penelitian pendahuluan. Yang ketiga itu mengembangkan pernyataan masalah yang baik, lalu menyusun proposal penelitian. Lalu ada menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Dan yang terakhir itu menyadari peran etika pada tahap awal proses penelitian. Lalu ada area masalah yang luas. Masalah tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Masalah dapat menunjukkan minat pada masalah di mana menemukan jawaban yang mungkin membantu memperbaiki situasi yang ada. Dengan demikian, bermanfaat untuk mendefinisikan masalah sebagai situasi kesenjangan ada antara keadaan ideal, yang aktual, dan yang diinginkan. Jadi kotak 3.1 memberikan contoh masalah yang mungkin dialami manajer pertemuan dalam pengaturan kerja. Ini kotak 3.1 contoh masalahnya penundaan yang lama dan sering menyebabkan banyak frustasi di antara penumpang maskapai. Perasaan ini mungkin akhirnya mengarah pada perilaku beralih komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif dan pelanggan keluhan. Jadi yang kedua itu pergantian staf lebih tinggi dari yang diperkirakan. Ketiga itu instrumen saat ini untuk penilaian calon karyawan untuk posisi manajemen adalah tidak sempurna. Yang keempat, anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak maju dalam karir mereka. Yang kelima, sistem informasi baru dipasang tidak digunakan oleh manajer untuk siapa itu terutama dirancangnya. Lalu keenam itu pengendalian jam kerja yang fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada yang telah dipecahkan. Yang terakhir itu pekerja muda dalam organisasi menunjukkan tingkat komitmen yang rendah terhadap organisasi. Kesamaan masalah ini adalah bahwa mereka masih harus diubah menjadi topik yang dapat diteliti untuk penyelidikan. Setelah kami mengidentifikasi masalah manajemen itu perlu dipersempit menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari. Sangat sering banyak pekerjaan diperlukan untuk menerjemahkan masalah yang luas menjadi layak topik penelitian. Lanjutannya, kami baru saja menjelaskan bahwa kami perlu mengubah atau mempersempit masalah manajemen yang luas menjadi topik yang layak untuk diteliti. Pengumpulan informasi awal atau peneliti pendahuluan akan membantu kita membuat transformasi yang diperlukan. Gambar 3.1 tadi menunjukkan 3 tahap awal dari proses penelitian dan menggambarkan bagaimana kita mendapatkan dari masalah manajemen yang luas ke topik layak untuk diteliti. Langkah yang pertama itu identifikasi masalah manajemen yang luas. Lalu yang kedua itu kita melakukan awal riset. Dan yang terakhir atau langkah ketiga itu definisi masalah penelitian. Mengidentifikasi masalah. Pada tahap awal proses penelitian, Anda harus menghabiskan waktu bergantian antara pendahuluan penelitian. Jadi misalnya
tinjauan literatur pertama, dan mendefinisikan pernyataan masalah. Sampai kamu punya mengembangkan pernyataan masalah tentatif pertama, Anda tidak dapat memutuskan informasi yang berguna. Namun kesadaran dan pemahaman pekerjaan saat ini dan sudut pandang di bidang subjek dapat mengubah Anda perspektif tentang apa masalah dan mendorong Anda untuk menyempurnakan pernyataan masalah. Yang lebih halus, pernyataan masalah dapat memicu kebutuhan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang dapat menginspirasi Anda untuk membingkai ulang pernyataan masalah dan seterusnya. Penelitian pendahuluan. Setelah kami mengidentifikasikan area masalah yang luas, penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk mendapatkan yang lebih baik memahami masalah dan mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti dan untuk dipelajari. Pendahuluan penelitian harus membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini contohnya. Apa masalahnya? Lalu ada kenapa ada masalah? Lalu apakah masalahnya penting dan apa manfaat dari pemecahan masalah? Walaupun sifat pasti dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang ditangani, mungkin secara luas diklasifikasikan dalam dua judul, yaitu yang pertama informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, lalu yang kedua itu informasi tentang topik yang diamati. Lalu ada sifat informasi yang akan dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan pada faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna dalam berbicara dengan manajer dan karyawan lain di perusahaan dan mengangkat isu-isu yang sesuai terkait dengan masalah tersebut. Sejalan dengan itu, sebuah pemahaman tentang faktor-faktor ini mungkin membantu dalam mencapai formulasi masalah yang tepat. Informasi latar belakang dapat mencakup antara lain faktor kontekstual yang tercantum di bawah ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Informasi latar belakang organisasi ada 9. Yang pertama itu asal-usul dan sejarah perusahaan, kapan berdirinya, lalu bisnisnya, tingkat pertumbuhan, kepemilikan dan kontrol dan sebagainya. Kedua itu ukuran dalam hal karyawan, aset atau keduanya. Ketiga itu piagam atau tujuan dan ideologi. Keempat, lokasi regional, nasional atau lainnya. Yang kelima itu sumber daya, manusia, dan lainnya. Lalu keenam itu hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Ketujuh, posisi keuangan selama 5-10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan. Yang ke-8 itu informasi tentang faktor struktural, misalnya peran dan posisi dalam organisasi, dan jumlah karyawan di setiap tingkat pekerjaan, saluran komunikasi, sistem kontrol, sistem alur kerja, dan yang terakhir itu yang ke-9, informasi tentang filosofi manajemen. Lalu ada kriteria untuk mengevaluasi data sekunder, ada 4. Yang pertama itu ketepatan waktu data. Kapan data dikumpulkan, penting agar datanya up to date. Periksa tanggal pada semua data sekunder Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki informasi terbaru tersedia. Lalu yang kedua itu akurasi data. Apa tujuan menyajikan data tersebut? Halaman web dibuat dengan spesifikasi tujuan dalam pikiran. Organisasi komersial sering memposting informasi online yang mungkin menguntungkan mereka dalam beberapa cara untuk mewakili kepentingan mereka sendiri. Siapa yang mengumpulkan data, bagaimana data dikumpulkan, apa itu kredensial penulis tentang hal ini, lalu akurasi data dapat dipengaruhi oleh siapa yang mengumpulkannya dan bagaimana cara data dikumpulkan, lalu relevansi data. Tidak semua data sekunder yang dicari akan relevan dengan kebutuhan khusus. Data mungkin akurat dan terbaru, tetapi tidak berlaku untuk tujuan penelitian dan penelitian. Lalu yang terakhir itu biaya data. Yang menjadi pertanyaan itu berapa biaya data? Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya? Apakah lebih baik mengumpulkan data lain? Apakah lebih baik menggunakan metode pengumpulan data primer atau lainnya? Informasi tentang topik atau bidang studi.
Yaitu ada literatur kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi Anda sebagai peneliti, juga dapat membantu Anda memikirkan dan lebih memahami masalah. Tinjauan yang cermat terhadap buku teks, artikel jurnal, proceeding konferensi, dan materi lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Untuk itu, kita bisa dapat lihat bab 4 untuk diskusi terinci tentang cara meninjau literatur, memastikan bahwa Anda memiliki kesadaran dan pemahaman menyeluruh tentang pekerjaan saat ini dan sudut pandang tentang bidang subjek. Ini membantu Anda menyusun penelitian Anda pada pekerjaan yang telah dilakukan dan mengembangkan pernyataan masalah dengan presisi dan kejelasan. Lalu ada inspeksi pustaka terhadap pendahuluan pelanggan amarah. Jadi kemarahan pelanggan telah ditemukan mengarah pada komunikasi dan peralihan dari mulut ke mulut yang negatif di atas dan melampaui ketidakpuasan pelanggan. Karena ini juga merupakan respon emosional yang umum terhadap layanan yang gagal. Ini mungkin memiliki implikasi yang kuat terhadap kinerja dan probabilitas perusahaan jasa. Untuk alasan ini, sangat penting bagi perusahaan jasa untuk mencoba menghindari kemarahan pelanggan. Untuk dapat menghindari kemarahan pelanggan, penyedia layanan perlu memahami peristiwa apa yang biasanya memicu emosi ini pada pelanggan. Anehnya, hingga saat ini kami tidak tahu banyak tentang pemicu kemarahan pelanggan, meskipun kita tahu bahwa kegagalan layanan inti dan menunggu layanan menimbulkan kemarahan. Penelitian sistematis tentang penyebab peristiwa emosi ini dalam peraturan layanan tidak ada. Oleh karena itu, studi eksplorasi ini menyelidiki dan mengkategorikan peristiwa yang biasanya memicu kemarahan pelanggan untuk mengisi kekosongan ini. Jadi kami menyediakan model konseptual hasutan kemarahan dalam layanan dan pedoman untuk perusahaan jasa tentang cara menghindari kemarahan pelanggan. Selanjutnya, mendefinisikan pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, peneliti dapat mempersempit masalah darinya basis luas asli dan mendefinisikan isu-isu yang menjadi perhatian lebih jelas. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, itu sangat penting pernyataan masalahnya tidak ambigu, spesifik, dan terfokus, dan bahwa masalahnya ditangani dari spesifik perspektif akademik. Tidak ada jumlah penelitian yang baik dapat menemukan solusi untuk situasi jika masalah kritis atau masalah yang akan dipelajari tidak ditentukan dengan jelas. Apa yang membuat pernyataan masalah yang baik? Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pernyataan penelitian. Kami telah menjelaskan bahwa penelitian yang baik memiliki fokus tujuan, sedangkan tujuan mendasar atau dasar penelitian dalam bisnis terkait dengan memperluas pengetahuan atau proses bisnis dan manajemen di umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan sering mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah tertentu dihadapi dalam lingkungan kerja. Misalnya, seorang manajer mungkin tertarik untuk menentukan faktor-faktor yang meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena peningkatan komitmen karyawan dapat diterjemahkan ke dalam pergantian staf yang lebih rendah, absensi yang lebih sedikit, dan tingkat kinerja yang meningkat, yang semuanya yang akan menguntungkan organisasi. Maksud atau tujuan penelitian dengan demikian menjelaskan mengapa penelitian itu dilakukan. Pernyataan dari tujuan penelitian harus singkat, tapi tetap mengomunikasikan dengan jelas fokus proyek. Contoh tujuan penelitian. Untuk mengetahui apa yang memotivasi konsumen untuk membeli sebuah produk daring, untuk mempelajari pengaruh gaya kepemimpinan pada karyawan kepuasan kerja, untuk menyelidiki hubungan antara model struktur dan profitabilitas perusahaan, untuk
Menetapkan faktor keberhasilan terkait adopsi dan penggunaan sistem informasi untuk menentukan harga optimal untuk suatu produk. Untuk menyelidiki pengaruh belanja di dalam toko lingkungan pada pembelian impulsif, menetapkan determinan karyawan involvement untuk memahami penyebab ketidakhadiran karyawan. Setelah tujuan penelitian telah diidentifikasi, seseorang dapat merumuskan pertanyaan penelitian belajar. Dimasukkannya satu atau lebih pertanyaan penelitian dalam pernyataan masalah semakin memperjelas masalah yang akan terselesaikan. Pernyataan penelitian menentukan apa yang ingin Anda pelajari tentang topik tersebut. Mereka memandu dan menyusun proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu Anda mencapai tujuan studi Anda. Dengan kata lain, pernyataan penelitian adalah terjemahan dari masalah administrasi menjadi kebutuhan khusus akan informasi. Masalah bisnis diterjemahkan menjadi pernyataan masalah. Yang pertama, masalah. Penundaan yang sering dan lama mungkin terjadi diterjemahkan menjadi banyak frustasi di antara penumpang pesawat. Untuk beralih perilaku dan untuk dari mulut ke mulut negatif komunikasi, perasaan ini dan perilaku akhirnya memiliki efek negatif pada kinerja dan profitabilitas dari perusahaan. Objek penelitiannya, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi para penunggu pengalaman, dan yang kedua, untuk menyelidiki kemungkinan dampak menunggu kepuasan pelanggan dan evaluasi layanan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pengalaman menunggu penumpang maskapai penerbangan, dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi waktu tunggu. Yang kedua, apa konsekuensi efektif dari menunggu dan bagaimana pengaruhnya memediasi hubungan antara menunggu dan pelayanan evaluasi. Yang ketiga, bagaimana variabel situasional seperti isi waktu mempengaruhi reaksi pelanggan terhadap pengalaman menunggu. Selanjutnya, pada kotak 3.6 merangkum masalah dan pernyataan masalah dari proyek penelitian di atas. Masalah bisnis diterjemahkan ke dalam pernyataan masalah. Masalahnya, penundaan yang sering dan lama dapat terjemahkan ke dalam banyak frustasi di antara penumpang maskapai untuk beralih perilaku dan kata dari mulut yang negatif komunikasi. Perasaan ini dan perilaku akhirnya memiliki efek negatif pada evaluasi kinerja dan layanan profitabilitas. Tujuan penelitiannya ada 2, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penumpang menunggu, dan pengalaman untuk kemungkinan dampak menunggu dan kepuasan pelanggan. Pernyataan penelitiannya, apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi pengalaman menunggu penumpang maskapai dan sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi. Yang kedua, apa konsekuensi efektif dari menunggu dan bagaimana pengaruhnya memediasi hubungan antara menunggu dan melayani evaluasi. Yang ketiga, bagaimana variabel situasional mempengaruhi reaksi pelanggan terhadap pengalaman menunggu. Pernyataan penelitian yang terdefinisi dengan baik. Sejauh mana struktur organisasi dan jenis akun sistem informasi yang dipasang untuk varians dalam efektivitas yang dirasakan pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, sejauh mana kampanye iklan baru berhasil menciptakan produk berkualitas tinggi. Citra perusahaan yang berpusat pada pelanggan dimaksudkan untuk diproduksi. Yang ketiga,
Bagaimana pengaruh kemasan baru terhadap penjualan produk? Yang keempat, apakah pesan iklan baru menghasilkan peningkatan minat? Yang kelima, bagaimana tingkat harga dan kualitas pada penilaian konsumen terhadap produk? Yang keenam, apakah pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja dimoderatori oleh sistem kontrol? Yang ketujuh, apakah otomatisasi yang lebih baik menghasilkan aset yang lebih besar investasi per dolar output? Yang kedelapan, apakah hasil perluasan operasi internasional dalam peningkatan citra dan nilai perusahaan? Yang kesembilan, apa efek perampingan pada jangka rentang pola pertumbuhan perusahaan? Yang terakhir, faktor spesifik apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat gudang data untuk perusahaan manufaktur? Selanjutnya, ada jenis pertanyaan dasar, yaitu eksploratif dan deskriptif. Pertanyaan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan ketika A. Tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu, B. Hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius, C. Topiknya sangat kompleks, atau D. Tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teori. Penelitian eksplorasi sering mengandalkan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, seperti diskusi informal dengan konsumen, karyawan, manajer, wawancara, kelompok fokus, dan atau studi kasus, dibahas dalam bab 6 dan 7. Sebagai sebuah kelompok fokus, sebagai sebuah aturan penelitian eksplorasi bersifat fleksibel. Memang, kegiatan peneliti dalam penelitian eksplorasi adalah sangat mirip dengan kegiatan inspektur lain. Inspektur Wallander, Sersan Hunter, Detektif D, atau SWAT Team, penyelidik forensik Florida dari CSI Miami, yang menggunakan pekerjaan polisi kuno, ilmiah mutakhir metode, atau keduanya untuk memecahkan kejahatan pembunuhan. Padahal fokus penelitian yang semula luas menjadi semakin luas, semakin sempit seiring berjalannya penelitian. Hasil studi eksplorasi tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Pernyataan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Misalnya, jika kita mau mengetahui berapa persen populasi yang menyukai Coca-Cola, lebih baik daripada Pepsi dalam tes double blind. Kami tertarik dalam menggambarkan preferensi selera konsumen. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, atau merek, peristiwa atau situasi. Deskriptif penelitian bersifat kuantitatif atau kualitatif. Mungkin melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografis. Tetapi mungkin juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Misalnya, data kualitatif dapat dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen melewati proses pengambilan keputusan atau untuk memeriksa bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi.
organisasi. Terkadang, peneliti tertarik pada asosiasi antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Misalnya, seorang peneliti mungkin tertarik pada hubungan antara keterlibatan kerja dan pekerjaan kepuasan, kecenderungan pencarian, gairah dan perilaku pengambilan resiko, kepercayaan diri dan adopsi inovatif produk, atau kejelasan tujuan dan kinerja pekerjaan. Studi semacam itu bersifat korelasional. Studi korelasional menggambarkan hubungan antar variabel. Sementara studi korelasional dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel. Menemukan korelasi tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu, misalnya profil suatu kelompok tertentu segmen dalam pasar. Yang kedua, berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, misalnya faktor-faktor yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, menawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, membantu membuat keputusan sederhana tertentu seperti keputusan terkait penggunaan saluran komunikasi tertentu tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan sejenisnya.
Selanjutnya, pertanyaan penelitian kausal. Studi kausal menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Contoh umum penelitian kausal pertanyaannya yaitu apa pengaruh sistem penghargaan terhadap produktivitas dan bagaimana pengaruh nilai yang dirasakan niat beli konsumen. Maksud peneliti melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y terpecahkan. Atau dapat perhatikan bahwa seringkali bagaimanapun bukan hanya satu variabel yang menyebabkan masalah dalam organisasi. Dalam bab 5, kami akan menjelaskan bahwa untuk membangun hubungan sebab akibat, keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen dan independen harus kovarian. Yang kedua, variabel independen atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen. Dan yang terakhir, diperlukan penjelasan yang logis atau teori dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas. Selanjutnya ada contoh. Seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah penjualan perusahaan akan meningkat jika dia meningkatkan iklan anggaran. Di sini manajer ingin mengetahui sifat hubungan yang mungkin terjalin di antara mereka, iklan dan penjualan dengan menguji hipotesis. Jika iklan ditingkatkan, maka penjualan juga akan meningkat. Sebuah teori yang lazim yaitu bahwa keragaman tenaga kerja meningkatkan efektivitas organisasi. Seorang manajer ingin tahu apakah hubungan ini berlaku untuk organisasinya. Seorang manajer ingin menguji hipotesis bahwa stres yang dialami dalam pekerjaan berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Seorang peneliti tertarik untuk menguji hipotesis bahwa wanita lebih termotivasi untuk pekerjaan daripada pria. Selanjutnya, ada pandangan positivis. Studi kausal merupakan inti dari pendekatan ilmiah. Bagi seorang positivis, dunia beroperasi berdasarkan hukum sebab dan akibat yang dapat dilihat jika metode penelitian ilmiah digunakan. Penelitian eksplorasi yaitu diperlukan ketika tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan kerangka teori. Di dalam kasus seperti itu, penelitian eksplorasi perlu dilakukan untuk memahami apa yang sedang terjadi berdasarkan pekerjaan pendahuluan ini, kami akan dapat membuat desain yang lebih ketat, seperti kausal, untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, proposal penelitian. Proposal penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisasi, dan cermat. Pada dasarnya berisi sebagai berikut. Yang pertama, judul kerja. Yang kedua ada latar belakang penelitian. Yang ketiga ada pernyataan masalah yang terdapat pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang keempat terdapat ruang lingkup penelitian. Yang kelima ada relevansi penelitian. Yang keenam ada rancangan penelitian menawarkan rincian tentang jenis studi, eksplorasi, dan deskriptif, metode pengumpulan data, desain sampel, dan analisis data. Yang ketujuh terdapat kerangka waktu penelitian, termasuk informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada para sponsor. Yang ke-8 ada anggaran, merinci biaya-biaya dengan mengacu pada pos-pos pengeluaran tertentu. Yang ke-9 ada bibliografi terpilih.
Selanjutnya ada implikasi manajerial. Memahami urutan anteseden, masalah konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang nyata tentang masalah tersebut. Sangat membantu untuk menunjukkan dengan tepat. Masukan dapat membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian. Definisi masalah yang benar sangat penting untuk akhir solusi masalah. Jangan menyesali waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan peneliti, khususnya pada tahap ini. Proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus tetap terlibat selama penelitian seluruh proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama semua hal penting. Tahapan proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Selanjutnya ada masalah etis pada tahap awal investigasi. Informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area masalah yang luas dan untuk mendefinisikan secara spesifik pernyataan masalah. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai pembuat keputusan, manajer, dan karyawan lain untuk mendapatkan keuntungan pengetahuan tentang situasi sehingga dapat lebih memahami masalah. Setelah masalah ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melaksanakan proyek, dia harus menolak proyek tersebut. Jika peneliti memutuskan untuk melakukan proyek, untuk menginformasikan semua karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai, untuk data awal pengumpulan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, studi yang diusulkan. Masalah etis pada tahap awal investigasi. Dua langkah ini membuat karyawan nyaman dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kerjasama mereka. Karyawan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ketika karyawan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut, maka mereka memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya fisik maupun psikologis, dan mereka juga memiliki hak privasi dan kerahasiaan. Upaya untuk mendapatkan informasi melalui cara yang menipu harus dihindari dengan cara apapun. Selanjutnya ada contoh. Contoh daftar periksa untuk menghadapi pertimbangan etis dan dilema selama tahap pertama dari proses penelitian. Yang pertama, ada mengapa proyek penelitian ini layak dilakukan. Yang kedua, bagaimana manfaat organisasi dari proyek ini. Yang ketiga, apa dampak jika ada penelitian Anda terhadap organisasi. Yang keempat, apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melakukan proyek penelitian ini. Yang kelima, sudahkah Anda memberitahu semua karyawan penelitian proyek
Selanjutnya ada contoh daftar periksa untuk menghadapi pertimbangan etis dan dilema selama tahap pertama dari proses penelitian. Yang pertama, mengapa proyek penelitian ini layak dilakukan? Yang kedua, bagaimana manfaat organisasi dari proyek ini? Yang ketiga, apa dampak jika ada penelitian Anda terhadap organisasi? Yang keempat, apakah Anda memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melakukan proyek penelitian ini? Yang kelima, sudahkah Anda memberitahu semua karyawan penelitian proyek dan mengapa tidak? Yang keenam, apakah Anda menjelaskan tujuan penelitian Anda kepada peserta? Mengapa tidak? Selanjutnya, apakah peserta diberi kesempatan untuk menolak partisipasi? Yang selanjutnya, apakah peserta dapat menarik persetujuan mereka di titik apapun dan bagaimana? Selanjutnya, ada apakah penelitian menyebabkan Anda memiliki akses ke informasi sensitif, bagaimana Anda memastikan kerahasiaan informasi ini? Bagaimana Anda memastikan bahwa masing-masing responden tidak bisa diidentifikasi dari laporan penelitian atau makalah yang diproduksi? Apakah ada kemungkinan efek negatif atau panjang atau pendek istilah pada peserta, termasuk fisik atau bahaya psikologis? Bagaimana Anda akan melaporkan kembali dari penelitian ke Anda ke peserta? Dan yang terakhir, di mana dilema etika muncul, langkah apa yang telah Anda ambil untuk menyelesaikan ini? Selanjutnya, ada ringkasan dari bab 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pertama, itu mengidentifikasi area masalah yang menguji biasanya apapun di mana ada kesenjangan antara yang sebenarnya dan keadaan. Kedua, yaitu mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak pengertian pendahuluan. Area masalah memberi para yang cukup untuk memulai perjalanan penelitian mereka. Namun, masalah yang luas harus diubah menjadi topik yang dapat diteliti untuk diselidiki dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat, dan dengan menetapkan batasan yang jelas. Perspektif dari mana subjektif diselidiki. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti sampai pada spesifik pernyataan masalah. Meskipun sifat dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang ditangani, mungkin secara luas diklasifikasikan dalam 2 judul. Yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu faktor kontekstual, dan yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengembangkan pernyataan masalah yang baik. Ada 3 kriteria utama untuk menilai kualitas pernyataan masalah. Harus relevan, layak, dan menarik. Pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian sangat terkait. Ada 3 jenis pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh penelitian. Pertanyaan eksplorasi dan deskriptif. Tujuan pembelajaran keempat
untuk mengembangkan proposal penelitian. Sebelum studi penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara sponsor penelitian dan peneliti tentang masalah yang akan diselidiki, metodologi, durasi penelitian, dan penelitian biaya. Ini biasanya dicapai melalui proposal penelitian yang diajukan dan dimiliki oleh peneliti disetujui oleh sponsor yang mengeluarkan surat kuasa untuk melanjutkan penelitian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kelima, menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Manajer harus tetap terlibat dalam proyek penelitian selama seluruh proses penelitian. Ini akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Tujuan pembelajaran yang terakhir yang keenam, menyadari peran etika pada tahap awal proses penelitian. Daftar periksa yang disediakan dalam lab ini akan membantu peneliti untuk menangani pertimbangan dan dilema etis selama tahap pertama proses penelitian. Selanjutnya masuk ke chapter 4, yaitu tinjauan literatur kritis. Tujuan pembelajaran pada chapter keempat yang dapat kita dapatkan nih, pertama itu mendiskusikan fungsi tinjauan literatur, tujuan tinjauan literatur tentang topik tertentu, dokumentasikan referensi dengan cara yang ditentukan. Dan yang terakhir, diskusikan masalah etika pendokumentasian tinjauan literatur. Selanjutnya, cara pendekatan tinjauan pustaka. Langkah pertama dari tinjauan literatur melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia pada topik yang menarik. Selanjutnya, sumber data. Kualitas tinjauan pustaka bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku yang hati-hati, jurnal akademik dan profesional, laporan, tesis, proceeding, konferensi, manuskrip yang tidak diterbitkan dan sejenisnya. Buku akademik dan jurnal secara umum merupakan sumber informasi yang paling berguna. Namun, sumber lain seperti profesional, jurnal laporan, dan bahkan surat kabar mungkin juga berharga karena dapat memberi Anda informasi yang spesifik dan nyata. Informasi dunia tentang pasar, industri, atau perusahaan. Oleh karena itu, sebagai aturan, perlu menggunakan kombinasi sumber informasi. Kombinasi yang tepat dari sumber daya tergantung pada sifat dan tujuan proyek penelitian Anda. Selanjutnya ada buku teks. Buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Kelebihan buku ajar adalah dapat mencakup berbagai topik. Terlebih lagi, buku teks dapat membahas suatu topik jauh lebih menyeluruh daripada artikel. Oleh karena itu, buku teks menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih rinci seperti artikel jurnal, tesis, dan manuskrip yang tidak diterbitkan. Kelemahan dari buku teks adalah bahwa mereka cenderung kurang up-to-date daripada jurnal. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal akademik maupun profesional merupakan sumber penting informasi. Artikel dalam akademik jurnal umum telah ditinjau oleh rekan sejawat, yang berarti artikel tersebut telah tunduk pada pengawasan ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk dipublikasi. Artikel penelitian adalah laporan penelitian empiris, menggambarkan suatu atau beberapa studi terkait. Selanjutnya, tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Tesis PhD sering berisi tinjauan lengkap literatur di bidang tertentu. Sebagai
Sebagai perhatikan bahwa tidak setiap bab empiris dari sebuah tesis pada akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Selanjutnya laporan, Departemen Pemerintah dan perusahaan menugaskan atau melakukan penelitian dalam jumlah besar. Selanjutnya koran. Surat kabar menyediakan informasi bisnis terkini. Koran adalah sumber yang berguna untuk pasar tertentu, industri, atau informasi perusahaan. Selanjutnya proceeding konferensi. Dapat bermanfaat dalam memberikan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Selanjutnya ada naskah yang tidak diterbitkan. Apa mendefinisikan manuskrip yang tidak diterbitkan sebagai sumber informasi apapun yang tidak resmi, dirilis oleh suatu perorangan, penerbit, atau perusahaan lain. Selanjutnya internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangat besar. Anda dapat mencari buku, jurnal, dan artikel jurnal, dan proceeding konferensi, serta untuk data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan, jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal tersedia. Selanjutnya mencari literatur. Sebelumnya, seseorang harus menelusuri secara manual beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala, daftar jurnal, buku, dan sumber lain di mana karya terbitan di bidang minat dapat ditemukan. Database terkomputerisasi memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, menghemat banyak waktu, dan yang kedua, komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensi. Perpustakaan memiliki sumber daya elektronik berikut. Yang pertama, perpustakaan memiliki sumber daya elektronik seperti database teks lengkap, database bibliografi, dan database abstrak. Database antara lain daftar artikel jurnal, buku cetak, data densus, abstrak disertasi, makalah konferensi, dan surat kabar abstrak yang berguna untuk penelitian bisnis. Selanjutnya, mendokumentasikan tinjauan pustaka. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk membantu peneliti membangun karya orang lain dan untuk membuat keputusan selama berbagai tahap proyek penelitian. Sebuah tinjauan literatur mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasi temuan, kerangka kerja, dan atau instrumen signifikan dari sebelumnya. Sebagian dari tinjauan pustaka yang lengkap dan memeriksa bagaimana kegiatan tersebut telah membantu untuk yang pertama memperkenalkan subjek penelitian, yang kedua mengidentifikasi rumusan masalah, dan yang ketiga membangun penelitian sebelumnya untuk menawarkan dasar sampai ke langkah selanjutnya dari kerangka teoritis dan mengembangkan hipotesis. Selanjutnya masalah etis. Penelitian melibatkan karya orang lain saat meringkas, menambah, atau menantang karya orang lain. Terdapat dua jebakan penting yang harus diwaspadai. Yang pertama itu dengan sengaja salah mempresentasikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Yang kedua itu plagiarisme, penggunaan kata, argumen, atau ide asli orang lain yang seolah-olah itu milik sendiri. Bahkan jika dilakukan dengan iktikat baik, karena kecerobohan, atau karena ketidaktahuan. Dua alasan lain mengenai plagiarisme dengan yang pertama mempersulit pembaca untuk memverifikasi apakah mengklaim tentang penulis lain dan sumbernya terakurat. Yang kedua berpartisipasi dalam debat ilmiah. Ada banyak bentuk plagiarisme selain menyalin dan menempelkan teks ke dalam karya. Selanjutnya beberapa sumber daya online yang bermanfaat untuk riset bisnis. Yang pertama itu ada database daring, berisi data mentah yang disimpan dalam berbagai cara. Basis data berkomputerisasi dapat dibeli dan yang berurusan dengan itu data statistik, data keuangan, teks, dan sejenisnya. Tautan jaringan komputer menggunakan berbagai basis data ini yang diperlukan secara berkala. Sebagian besar perpustakaan memiliki database terkomputerisasi yang berkaitan dengan informasi bisnis yang dapat diakses dengan mudah.
Beberapa database yang berguna untuk meneliti bisnis tercantum di bawah ini. Yang pertama ada ABI atau Inform Global dan ABI Inform. Yang kedua ada Business Periodicals Index. Yang ketiga ada Dow Jones Factiva. Yang keempat ada Econlit. Yang kelima ada The International Bibliography of the Social Science. Yang keenam ada Psi-Info. Yang ketujuh ada Repace. Ke-8 ada SSRM. Yang ke-9 ada Web of Stories. Selanjutnya, database bibliografis. Indeks berikut membantu menyusun bibliografi komprehensif tentang topik bisnis. Yang pertama, indeks bibliografi. Yang kedua, buku bisnis dicetak. Yang ketiga, indeks majalah bisnis. Yang keempat, panduan informasi manajemen. Yang kelima, abstrak manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, abstrak psikologis. Yang ketujuh, buletin layanan informasi kemasyarakatan. Dan yang kedelapan, abstrak terkait pekerjaan. Selanjutnya ada format untuk referensi artikel relevan. Perbedaan harus dibuat antara bibliografi dan referensi. Daftar pustaka adalah daftar karya yang ada relevan dengan topik utama yang menjadi minat penelitian, disusun berdasarkan urutan abjad dari nama belakang penulis. Daftar referensi adalah bagian dari bibliografi yang mencakup perincian semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan pustaka dan di tempat lain di koran, disusun sekali lagi dalam urutan abjad dari nama belakang penulis. Kutipan ini memiliki tujuan untuk menghargai penulis dan memungkinkan pembaca untuk menemukan karya yang dikutip. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan tentang chapter 3 dan chapter 4. Saya dan kelompok izin pamit dan undur diri. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.